yang sudah bersuami itu memang tidak boleh berpuasa sunnah kalau suaminya ada di rumah. Nah, itu ada asbabul wurudnya. Ada asbabul wurudnya. Baru Ustadz sampaikan di komunitas yang lainnya mungkin minggu kemarin ya. Itu ada cerita zaman itu ada suami istri di zaman Nabi, suami istri mengadukan suaminya. Wahai Rasulullah, suami saya ini loh, wong saya puasa sunnah itu kok saya puasa sunnah itu kok disuruh membatalkan gitu. Maka dijawab sama suaminya langsung ketika itu juga, lah iyalah Rasulullah, kalau dia itu puasa sunnah ya saya suruh membatalkan, wong saya ini laki-laki yang sehat gitu, yang punya kepinginan gitu. Maka Rasulullah langsung masih keputusan hadis yang dibaca oleh Ukhti Nurul tadi ya, bahwa wanita yang suaminya ada di rumah itu harus membatalkan puasa sunnahnya kalau tidak diizinkan sama suaminya. Sekali lagi, kalau tidak diizinkan sama suaminya. Ya, artinya suaminya butuh kepada istrinya ya. Itu ada di kitab Sunan Abu Dawud ya. Nanti silakan dicari. Nah, tapi kalau suaminya mengizinkan ya tidak masalah. Bahkan kalau bisa puasa bareng bagus itu ya. Tapi kalau suaminya butuh sama istrinya ya jangan puasa sunnah. Nanti daripada suaminya cari istri lagi. Ya, kan bahaya. Ya, itu ya. Nah, jadi itu. Baik, kita lanjutkan mungkin pertanyaan berikutnya. Ukhti Halisa ya. Apakah sebentar. Saya bacakan dari ujung asal Aceh. Ya, sebentar. Apakah dosa orang yang meninggalkan sholat? Ya, dosanya besar banget. Tidak semua dosa itu disebutkan oleh Allah jumlahnya. Tidak semua dosa. Tidak semua dosa juga disebutkan dampaknya. Tidak semua dosa ya. Ada dosa yang disebutkan dampaknya, seperti orang yang menyakiti orang tuanya walaupun dari omongan gitu ya. Itu disebutkan oleh Rasulullah, dosanya itu atau azabnya itu disegerakan di dunia. Nah, kalau meninggalkan sholat dosanya tidak disebutkan secara spesifik, tapi di kitab Dardir yang kita baca tadi itu disebutkan bahwa di antara orang yang meninggalkan sholat itu di antara hukumannya adalah dipukul kepalanya ya, sampai hancur. Itu kita tidak bisa memastikan apakah di dalam kubur atau di dalam neraka gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ukhti Sulastri, bagaimana cara untuk berubah dan menguatkan iman? Wah, banyak caranya. Satu, berdoa. Yang kedua, jauhi circle-circle yang toksik. Yang ketiga, yaitu perbanyak ilmu. Yang keempat, ya, carilah circle yang positif, yang bisa nyemangatin, yang banyak ibadahnya ya. Itu menguatkan iman. Banyak lagi, sering berziarah kubur dengan perenungan tentunya ya. Mau sering mendaki juga bagus juga. Kalau nawaitunya atau niatnya adalah menambah iman, itu bisa. Sepanjang punya ilmunya, maka diisi ilmu yang banyak kita ya. Banyakin ilmunya, banyakin bukunya, banyakin kitab-kitabnya, banyakin hadir di kajian-kajian. Ya, sebetulnya kalau kajian YouTube atau yang record itu juga ya ada kekurangannya, tapi bukan berarti nggak boleh, nggak, bagus-bagus aja. Belajar dari record kajian itu bagus ya, tapi mending hadir di kajian yang live seperti ini karena nanti bisa tanya jawab
gitu ya, bisa memotong pembicaraan kalau ada yang perlu dipertanyakan. Dan Rasulullah biasa ketika kajian dipotong pembicaraannya dan minta jawaban dari pertanyaan gitu ya. Itu biasa Rasulullah ketika kajian ya. Nah, kemudian cara motong hewan kayak gimana? Sapi. Ya kalau cara motongnya dipotong aja. Ya, dipotong aja sampai ke pembuluh darahnya ya. Kalau belum mampu motong sapi ya dicoba motong ayam dulu. Kalau belum mampu ya motong boneka ayam-ayaman itu dipotong latihan dulu, enggak apa-apa gitu ya. Tapi for your information, Imam Abu Hanifah yang merupakan mazhab pertama di dalam agama Islam ini itu saja tidak bisa menyembelih hewan. Tidak bisa beliau. Dan ini bukan hal yang aib ya, bukan hal yang aib, biasa. Semua ulama itu pasti punya kekurangan. Semua ulama, tidak semua ulama mahir dalam segala sesuatu. Ya makanya kayak motong sapi itu gimana ya secara detailnya Ustadz belum pernah sendiri motong, tapi kalau bantuin tukang potong sapi itu biasa sudah. Ngulitin kambing, ngulitin sapi biasa. Oh iya, Ukti Halisa, walaupun belum bersuami, ilmu ini penting sekali ya. Nanti kalau sudah punya suami, saya doakan segera punya suami ya. Itu kalau puasa sunnah harus izin ke suaminya dulu. Sama istrinya Ustadz begitu. Nah, itu bagus sekali ya. Baik, Ustadz Galih lu, jangan bertanya Ustadz Galih ya. Nah, tidak usah bertanya. Nanti satu guru satu ilmu, jangan saling mengeluarkan jurus ya. Baik ya. Ya. Ya, kalau uji coba motong manusia ya janganlah ya. Ya, bagaimana cara menjaga iman dan takwa dari godaan setan? Ya, tadi sudah Ustadz sebutkan ya. Berdoa, banyakin ibadah, banyakin ilmu, cari circle yang positif, jauhi circle yang negatif, gitu kan. Sering-sering hadir majelis semacam ini. Nah, itu sudah sering berkunjung ke orang yang sakit, sering berkunjung ke kuburan untuk mengambil pelajaran, ya kan? Nah, itu semuanya menjalankan umroh. Nah, itu semuanya menambah iman. Baik, itu kita rasa sudah cukup ya. Semoga bermanfaat.